Fenomena wisuda TK, SD, sampai SMA tuai kritik, dinilai jadi ajang cari duit. Wisuda seperti yang kita tahu erat kaitannya dengan prosesi sakral yang dilewati mereka setelah lulus jenjang perguruan tinggi. Untuk bisa mencapai ke tahap itu sendiri dibutuhkan proses yang tidak mudah. Selain perjalanan perkuliahan yang panjang menyita pikiran dan tenaga, ada juga proses pengerjaan skripsi atau tugas akhir dengan segala drama di dalamnya. Makanya tidak heran kalau para orang tua di luar sana akan bahagia bukan main kalau anak-anaknya bisa memakai toga di acara wisuda. Namun berbeda dengan fenomena wisuda kali ini yang diselenggarakan di tingkatan anak TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, semakin marak hingga menuai kritikan dan kecaman dari publik. Berikut fakta-faktanya. 1. Fenomena wisuda menyulitkan orang tua. Fenomena baru ini dianggap justru menyulitkan para orang tua siswa lantaran hampir di setiap sekolah melaksanakan perayaan kelulusan mahasiswa, wisuda anak TK, SD, SMP, hingga SMA, yang biayanya tetap dibebankan kepada mereka. Bahkan ketika pandemi sekolah-sekolah tidak surut menggelar wisuda, mereka tetap saja menggelar wisuda secara virtual. Untuk bisa melewati proses wisuda ini, ternyata tidak sedikit orang tua yang merasa terbebani dengan biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari menyewa toga, bayar jasa make up, bikin atau beli sewa kebaya dan jas orang tua, dan lain-lain. Padahal anaknya baru juga lulus, bahkan perjalanannya masih begitu panjang. Uang yang seharusnya bisa buat tambah-tambah biaya masuk tingkatan pendidikan selanjutnya justru jadi terbuang buat hal yang sebenarnya tidak perlu. 2. Banyak yang menolak agenda wisuda. Semakin maraknya acara wisuda yang diwajibkan untuk perayaan kelulusan, tak sedikit pula masyarakat yang menyuarakan untuk menolak digelarnya acara tersebut. Beberapa hari terakhir bahkan jagat media sosial dihebohkan dengan seruan dan ajakan kepada orang tua yang memiliki anak di tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA menolak agenda wisuda dan perpisahan. Tren seremoni wisuda di Indonesia saat ini mulai menimbulkan keresahan di kalangan orang tua. Sebab orang tua siswa harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk berpartisipasi pada kegiatan sekolah sekali setahun tersebut. Sejumlah akun milik orang tua siswa pun mulai menyuarakan keberatannya karena biaya yang ditetapkan sekolah tidak sedikit. 3. Sudah tak sakral. Padahal biasanya prosesi wisuda yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan perguruan tinggi, kini menjadi proses wajib di jenjang pendidikan di bawahnya. Tak tanggung-tanggung mulai dari tingkat TK hingga SMA semuanya menggelar prosesi wisuda yang mengenakan toga hingga berias make up layaknya orang dewasa. Padahal arti kata wisuda kalau dilihat di KBBI adalah peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat. Dengan makna sakral ini tentu wisuda akan lebih tepat jika dilakukan di level perguruan tinggi. Tidak cuma arti wisuda jubah hitam serta topi toga yang dipakai wisudawan atau wisudawati saat prosesi juga syarat akan makna mendalam. 4. Sebagai proyek dan ajang cari duit. Acara wisuda di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA dinilai sebagai ajang hura-hura hingga promosi sekolah yang dibungkus dengan acara seremoni di tempat terbuka, bahkan sebagai ajang untuk cari duit atau dijadikan proyek oleh pihak sekolah. Dampak diselenggarakannya wisuda di setiap jenjang pendidikan itu pun mengakibatkan adanya kesenjangan sosial, karena tidak semua wali murid mampu mengumpulkan uang yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat dengan pihak sekolah. 5. Ikut-ikutan tradisi sekolah luar negeri. Di beberapa negara barat, proses wisuda memang kerap dilalui anak-anak usia sekolah saat sudah dinyatakan lulus. Tapi meski begitu, biasanya graduation dilakukan dari jenjang SD bukan TK, apalagi PAUD. Nah, sekolah-sekolah bertaraf internasional di Indonesia kebanyakan mengadopsi budaya ini, yang mana akhirnya ditiru oleh setiap sekolah di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia.